Seorang pria dinyatakan telah tewas karena serangan jantung. Namun ternyata banyak cerita kejahatan yang terjadi sebelumnya. Hingga si pria pun tiba-tiba terbangun di dalam peti karena hujan deras yang membasahi tubuhnya. Dan inilah dia. Seorang pria bernama Clint terlihat buru-buru untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba sebuah mobil polisi mengejarnya. Polisi itu bernama Sam. Ternyata mereka memang berteman. Sam mengajaknya untuk mancing di sebuah danau dan setelah mengatur janji, mereka pun akhirnya berpisah. Bersama istrinya Joanna, mereka menjalani hari-hari yang terlihat bahagia. Joanna tak perlu khawatir tentang uang karena Sam adalah seorang arsitek dan pebisnis sukses. Namun sayangnya setelah 2 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Setelah makan bersama, Joanna pamit untuk pergi kontrol menemui dokter kandungan dengan mobil mewah pemberian Clint. Saat itu Clint telah mempunyai feeling yang aneh terhadap istrinya tersebut. Clint yang gelisah galau merana pergi memancing bersama Sam. Di tengah danau itu dalam suasana senja yang indah, keduanya pun bercengkrama yang semakin mempererat persahabatan mereka. Sementara itu, Joanna justru berselingkuh dengan dokter kandungannya sendiri bernama Cord, dan hal itu seketika membuat saya flashback teringat akan kelakuan mantan di masa lalu. Cord telah mengekstrak sebuah racun organik yang ia ambil dari rahim ikan. Racun tersebut akan membuat korbannya mengalami serangan jantung mendadak. Tak hanya itu, racun tersebut tak bisa dideteksi karena hanya Cord lah dokter pertama yang menemukan senyawa alami mematikan tersebut. Cord memperingatkan Joanna untuk memastikan semua racun itu dimasukkan ke minuman Clint dan tak boleh bersisa. Setiba di rumah, Joanna mencari racun tersebut dan malah menjatuhkannya hingga sedikit bercecer di lantai. Kemudian ia menyembunyikannya di tumpukan baju kotor dan tanpa disadari racun tersebut telah bleber dan netes kemana-mana. Setelah Clint kembali, ia memeluk sang istri yang menunjukkan betapa ia menyayangi Joanna. Sebagai seorang arsitek, Clint tak hanya pintar menggambar dan teori, ia juga ahli dalam praktek di gudangnya sendiri dalam membangun rumah dan furnitur, karena itu adalah hobi yang ia tekuni sejak remaja. Di sisi lain, Joanna mencari racun kemarin dan memasukkannya ke dalam amer, namun ia sangat terkejut dan bingung karena Clint mengambil semua gelas yang membuatnya takut untuk meminum anggur tersebut karena bisa saja gelasnya telah tertukar. Tak lama kemudian, Clint seketika mengalami serangan jantung yang membuatnya terkapar di lantai. Ia meronta-ronta menjerit meminta bantuan Joanna. Namun sang istri justru bilang, lebih baik kau mati saja Clint." Mendengar hal itu, sejenak Clint menyadari kalau ia telah diracun oleh Joanna. Jantungnya kini telah berhenti disertai rasa sakit hati yang perlahan menggerogoti jiwanya. Kemudian Joanna mengabari si dokter selingkuhannya bahwa misinya telah selesai. Sam tak pernah menyangka sahabatnya itu pergi begitu cepat. Bagaimana bisa pria yang masih berjaya tiba-tiba tewas karena serangan jantung? Sementara Cord yang merupakan seorang dokter bilang kalau memang itu bisa menimpa siapa saja. Namun botol racun itu masih tergeletak di lantai yang membuat Joanna dan Cord kalut. Beruntung ia dapat mengalihkan perhatian Sam. Sam menanyai mereka apakah perlu dilakukan otopsi. Cord menolaknya dan beralasan kalau itu memang serangan jantung. Sementara koroner mengiyakan karena memang tak ada indikasi kejahatan. Thank you, Sam. That means a lot.
Kurt mengabari rumah duka kalau Joanna ingin mayat Clint segera dikubur hari ini juga. Joanna juga meminta peti murah yang terlihat sudah tak layak untuk divernis ulang demi menghemat biaya. Hari pemakaman kini telah tiba. Semua orang berkumpul dan mendoakan Clint. Di sana juga hadir anjing peliharaan Clint bernama Dog. Anjing itu terlihat sangat membenci Joanna seakan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu turunlah hujan yang begitu deras. Bukannya jadi jomblo di rumah, Joanna justru tengah berduaan dengan Kurt. Mereka mandi bareng sambil minum amar oplosan untuk merayakan kemenangan. Namun anjing itu terus menggonggong mencari tuannya yang telah tiada. Ia berlari mendatangi makam Clint seakan tak percaya kalau majikannya tak bisa bangun lagi. Dan ternyata benar, air hujan mulai merembes dan membasahi muka Clint sehingga membuatnya terbangun. Sempat panik sebentar, ia pun mendobrak sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dengan nafas terengah, Clint berhasil selamat setelah menjebol peti bekas tersebut. Ditemani sang anjing kesayangan, mereka pun main hujan-hujanan. Lalu Clint kembali ke rumahnya, namun semua pintu telah terkunci. Lalu Clint dibuat terkejut tatkala melihat dengan bola matanya sendiri, di mana Joanna terlihat berpacu ria dengan Kurt, sama persis dengan yang saya lihat di kosan pacar saya dulu. Barulah Clint sadar bahwa motif sang istri meracuninya adalah demi Kurt yang merupakan dokter kandungannya sendiri. Setelah Kurt pulang, Clint menjebol jendela bengkel kayunya dan berhasil masuk. Tangannya nampak terluka parah saat merobek kayu peti. Ia begitu rapuh, lemah, lunglai, letoy, dan tak bertenaga. Ditambah lagi dinginnya hujan semakin membuatnya tak berdaya hingga ketiduran. Esok harinya, Joanna menemui pengacara suaminya dan meminta semua dokumen serta surat-surat penting milik Clint yang begitu berharga. Ia juga menyuruh agar bisnis suaminya segera dijual dalam waktu 48 jam dari sekarang, yang jika ditotal semua aset itu bernilai $1,5 juta Amerika. Di sisi lain, Clint telah terbangun. Ia sangat haus dan kelaparan, mengendap dan mencoba mencari makanan di kulkas. Namun belum sempat kenyang, terdengarlah suara Joanna yang kembali pulang. Segera ia kembali ke bengkel dan menemukan senapannya. Namun tiba-tiba Sam datang. Sam bercerita kalau rumah ini dibangun oleh Clint dari hasil kerjanya bertahun-tahun, tapi kenapa Joanna malah menjualnya? Joanna beralasan kalau rumah itu terasa begitu sepi karena Clint telah tiada. Tak lama Kurt pun datang sementara Sam izin untuk lanjut patroli. Dari percakapan yang ia dengar, faktanya Joanna pernah hamil anak Clint, namun ia telah menggugurkannya di tempat Kurt. Mendengar hal itu, Clint begitu marah dan sedih, namun hatinya berkata lain. Ia berencana untuk menghukum mereka dan membuat keduanya mati secara perlahan. Di tengah malam, saat Joanna tertidur lelap, Clint mengobati lukanya di kamar mandi.
Hari kini telah berganti, bisnis Clint telah terjual. Koper itu berisi uang yang sangat banyak. Joanna begitu senang dan akan menghabiskannya bersama Kurt. Di sisi lain, penjaga makam melapor ke Sam bahwa jasad Clint ditemukan telah hilang. Baginya itu tentu sangat aneh. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Namun Sam menyuruh mereka untuk diam tanpa memberitahu siapapun dan menyuruh penjaga untuk menggalinya serta membawa peti mati itu ke rumah Sam. Di sisi lain, Joanna yang terlihat asyik menghitung uang dikejutkan saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumpur. Mengira ada rampok, ia justru dikagetkan oleh si anjing yang terus menggonggong. Joanna pun mengambil senapan dan berencana membunuhnya, namun Scene berpindah ke si Kurt yang kembali mengambil racun dari rahim ikan. Dia berencana membunuh Joanna dan mengambil uang itu. Dan faktanya Kurt tidaklah benar-benar mencintai Joanna. Setelah sampai, ia mencari-cari Joanna, namun sepertinya tak ada jawaban. Memasuki kamar, Kurt sudah melihat tumpukan uang yang ia inginkan. Kini Joanna terbangun, namun Clint membuka pintu sehingga Kurt dapat menemukan Joanna. Sedangkan Joanna sendiri tak tahu kalau itu adalah Kurt dan Clint membawa banyak sekali kayu dan triplek entah untuk apa. Sedangkan Kurt kini telah terbangun. Joanna pun meminta maaf karena telah memukul kepalanya hingga Lalu ia bercerita kalau ada orang lain sedang berada di rumah ini. Mereka tidak tahu kalau orang itu adalah Clint karena menggunakan baju dan topeng las. Joanna juga mengira orang itu telah terluka setelah tadi sempat ia tembak. Namun saat Kurt mengecek isi senapan, rupanya Clint telah membuang ujung peluru tersebut sehingga hanya terjadi ledakan tanpa bisa melukai. Kurt mencoba keluar dari jendela, namun ada si anjing yang berjaga dan bersiap menerkam mukanya yang tak seberapa. Entah apa rencana si Clint, yang jelas ia seperti menyulap ruangan itu menggunakan skill tukangnya. Delapan jam telah berlalu. Kurt mengira kalau orang itu adalah Sam si polisi. Menurutnya Sam mungkin ingin mendapatkan jatah uang tersebut. Ia akan bernegosiasi menawarkan uang lalu berencana membunuhnya. Di sisi lain, Joanna melihat sebuah racun di dalam suntikan yang terjatuh dan pastinya itu adalah milik Kurt yang akan digunakan untuk membunuhnya. Perdebatan pun tak bisa dihindarkan. Akhirnya Joanna tahu kalau Kurt sudah merencanakan semuanya. Kurt memang tidak mencintainya. Layaknya Tuan Crab, menurutnya lebih baik gak punya ayang daripada harus hidup tanpa uang. Ketika berantem, tiba-tiba pintu terbuka. Akhirnya racun itu tak jadi ditusukkan ke Joanna dan berencana digunakan untuk membunuh Sam. Pelan-pelan mereka pun keluar. Namun tak disangka ruangan itu sudah direnov oleh Clint menggunakan triplek yang begitu tebal. Merasa buntu, Kurt berteriak menawarkan separuh dari uang tersebut. Tapi orang itu hanya diam sambil membuka pintu lain yang menuntun mereka ke sebuah lorong. Di sisi lain, Sam si polisi terlihat gusar dan tak bisa tidur.
ia selalu memikirkan Clint sahabatnya. Kemudian Sam mengecek peti mati Clint dan mengamatinya. Dari serat-serat patahan kayu, ia berasumsi kalau peti itu memang dijebol dari dalam sambil memperagakan teorinya. Kembali ke Joanna dan Kurt yang kini terkunci di lorong. Tiba-tiba sebuah pintu kembali tertutup dan memisahkan keduanya. Joanna berteriak memanggil Kurt, sementara di ruangan Kurt sebuah pintu telah terbuka. Ia mengira kalau orang itu menerima tawaran uangnya dan dengan racun di tangan, Kurt tersenyum sambil terus menawarinya uang yang sangat banyak. Namun ya, ternyata itu adalah Clint. Kurt terkejut dan terjatuh melihat Clint yang masih hidup. Tanpa sadar racun itu justru menusuk ke tubuhnya sendiri dan membuat Kurt tewas tanpa sempat hura-hura. Di sisi lain, Sam bergegas meluncur ke rumah Clint. Sementara Joanna terkejut mendengar teriakan Kurt. Sebuah pintu kini kembali terbuka. Clint mendatanginya yang membuat Joanna ketakutan. Sebuah lorong kecil sengaja dipersiapkan oleh Clint untuk menjebak Joanna. Dan pada akhirnya ia tahu kalau itu adalah Clint, suaminya sendiri yang telah ia khianati. Clint juga bertanya kenapa Joanna tega menggugurkan anaknya demi Kurt yang mata duitan. Joanna tentu tak bisa berkata apa-apa. Lalu Clint melemparkan jasad Kurt ke pelukan Joanna. Setelah membakar rumah, Clint segera pergi dari sana. Tak lupa ia mengajak si anjing kesayangan yang selalu setia. Tapi di bagasi belakang terlihat sebuah kotak kayu yang besar. Nah loh, apa sebenarnya rencana Clint? Beberapa menit kemudian, Sam datang dan menyaksikan api yang telah berkobar. Ia tak mendengar teriakan apapun dari dalam dan segera memanggil pemadam kebakaran. Sampai matahari terbit, rumah itu telah hangus menjadi tumpukan arang. Semua orang mencari Joanna, namun jasadnya tak bisa ditemukan. Seakan mempunyai firasat, Sam bergegas pergi menuju kuburan Clint. Awalnya ia mengira kalau itu adalah si penjaga makam. Namun setelah menengok, ternyata itu adalah Clint. Sam tidak terkejut karena firasatnya terbukti benar. Sahabatnya tersebut masih hidup dan membalas dendam. Sam menyarankan Clint untuk meninggalkan desa ini dan jangan pernah kembali. Dan demi Clint, Sam berjanji akan menutupi semua ini. Clint yang terlihat masih bersedih hanya mengangguk dan keduanya pun berpisah. Sementara itu, Joanna yang masih hidup ternyata telah dikubur oleh Clint bersama dengan selingkuhannya beserta uang jutaan dolar yang akan menemani Joanna ke neraka. Film jadul 90-an yang cukup menarik. Tapi bagaimana bisa Clint hidup lagi? Mungkinkah ia hanya pura-pura mati? Atau memang karena dosis racun yang kurang setelah dicecerkan oleh Joanna yang ceroboh kemarin? Entahlah, hanya jin kura-kura yang tahu. Sekian cerita kali ini. Sayangi pasangan Anda, semoga terhibur dan gracias.